menyatakan di publik bahwa kalau MUI dibubarkan, Indonesia juga bubar. Hubungan apa MUI sebagai swadaya atau lembaga masyarakat dengan negara? Oke, selamat malam Indonesia, dan saya menyatakan berapa kali bahwa si Anwar Abbas ini atau si kembarnya si JK itu munafik, Pak. Munafik dan double standard. Double standar. Double standard. Double standar, setuju Pak. Ya. Islam memang standar ganda Pak, standar janda. Ya, Indonesia standar janda. Standar ganda. Jadi maksudnya apa yang menyentil dia atau mereka itu akan cepat bereaksi untuk menangkis. Jadi kita sudah lihat bagaimana ada isu-isu daripada, saya pikir banyak juga kelompok Islam yang sudah maju cara berpikir, termasuk Pak Dudung. Mungkin ya kalau kita salah pandangan, yaitu tiap-tiap orang bisa menganalisa yang berbeda. Tapi bagi saya, justru di Indonesia kita perlu orang-orang seperti Pak Dudung, bahwa secara logika dia mengatakan bahwa ya memang Tuhan itu kan bukan manusia, bukan orang Arab. Itu kita semua setuju. Dan kalau Tuhan itu sendiri adalah bentuk ilahi, nggak ada dalam bentuk manusia. Oleh sebab itu pada pertanyaan mungkin dari para nabi, siapa Tuhan itu? Tuhan itu menjawab, I am who I am. Jadi tidak ada dalam bentuk kemanusiaan. Saya adalah ada. Jadi sudah salah memang Anwar Abbas ini pakai degree atau titel doktoral, tapi maaf ini goblok. Karena statement-statement dia itu lebih mengarah kepada yang tidak masuk akal. Seperti orang memberikan isu untuk bubarkan MUI, dia sendiri menyatakan di publik bahwa kalau MUI dibubarkan, Indonesia juga bubar. Hubungan apa MUI sebagai swadaya atau lembaga masyarakat dengan negara yang merupakan suatu kekuatan kedaulatan daripada suatu bangsa karena ada rakyatnya? MUI ini kan cuma bentukan untuk mencari bisnis. Ini jelas MUI ini, jadi kita telusuri lebih lanjut bahwa mereka itu boleh dikatakan itu money machine atau mesin untuk mencetak uang tanpa disadari oleh pemerintah. Oleh sebab itu perlu ada KPK yang betul-betul tidak bisa disogok untuk merantas cara-cara mereka untuk mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal itu dalam bentuk apa? Nggak bisa mereka mengambil semua bisnis itu. Yang diperkirakan di Indonesia itu ada sekitar 1 juta, yang koreknya itu 150 juta produk yang dihalalkan. Bisa dibayangkan kalau satu produk saja, sekarang kan tidak ada artinya 100.000 di Indonesia. Ya mungkin ada yang 100 juta, tergantung dari produk mereka apa. Kalau mau digolkan misalnya yang ada minyak babi, ingin digolkan, ya tentu bayarannya lebih banyak. Karena ini tujuannya untuk bisnis. Jadi tidak peduli. Agama itu tidak lagi dihiraukan oleh bangsa Pak Anwar ini. Karena ya sifatnya itu sudah double standar. Jadi apa saja dilegalkan untuk bisnis mereka. Sehingga kalau ada isu-isu untuk menepik dengan isu agama, itu akan bereaksi keras. Dan inilah yang mereka jadikan sebenarnya suatu kekuatan untuk menggulingkan Indonesia. Dan mereka ini adalah anti pemerintah yang ada. Jadi Pak Jokowi dengarlah, tolong tempatkan orang-orang yang tidak bisa disogok untuk investigasi keuangan daripada MUI yang tidak pernah dilaporkan, diaudit karena mereka merasa mereka hebat dengan memakai kekuatan agama orang-orang Islam yang bodoh yang diperalat oleh mereka dengan catatan ya siapapun yang non-Islam itu kalau mereka
mencoba menyuarakan hak-hak yang menyinggung agama itu akan dibasmi. Kita sudah banyak pengalaman soal-soal seperti itu. Namun sekarang kembali kepada bisnis yang benar. Mereka mengambil uang-uang ini kan tidak dimasukkan kepada kas negara. Seharusnya negara yang mengeluarkan hak untuk legalitas makanan ini halal atau tidak. Tapi kalau MUI, dia mempergunakan itu sebagai suatu kekuatan, mendapatkan uang, dan bahkan mereka juga mendapatkan dana-dana yang ekstra, termasuk dari pemerintah. Karena zamannya JK dan SBY, mereka itu gampang sekali mendapatkan dana siluman seperti itu, karena ya ada kedekatan dengan ya agama. Karena kedua pemimpin ini ya memang lebih condong kepada membantu agama-agama yang mereka inginkan. Dan ini harus diberantas. Indonesia tidak boleh seperti itu lagi. Dan kita yang memang benar menyuarakan perang narasi yang baik. Jadi kalau bagi saya, Pak Dudung itu benar. Logikanya ada bahwa memang Arab itu jangan menguasai Indonesia. Sehingga ya kalau orang Arab yang bicara sepertinya sudah Tuhan. Seperti Habib bicara, wah, susun kekuatan untuk ini. Padahal tujuannya semua aja uang. Jadi di sini saya pikir ya memang kita perlu jeli dan kita membutuhkan orang-orang atau pemerintah yang cerdas seperti Pak Dudung, ya lawanlah, karena susah kalau kita mengikuti cara-cara berpikir seperti Anwar Abbas dan Yusuf Kala, Amin Rais. Indonesia itu akan kembali kepada zaman animisme, orang masih menyembah patung segala macam yang tidak peduli dengan orang lain. Jadi sekarang negara kita itu cukup maju dengan banyak orang-orang yang bisa diandalkan, dan pemerintah ya kita harap ya harus objektif. Jadi ya sokonglah mereka yang memberikan statement itu. Tidak bisa juga kita hilangkan apa statement mereka. Yang penting jangan menyusun suatu kekuatan di balik itu, menyatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab itu, tapi di pihak lain juga menyusun suatu kekuatan yang mengarah kepada agama. Itu mungkin ya kontradiksi dengan apa yang disampaikan. Jadi yang pasti kita bersyukur bisa melalui channel panas dari Pak Polsang, kita bisa menyuarakan untuk mengimbangi kekuatan. Semoga Indonesia ini akan mendengarkan keluhan-keluhan yang tidak adil selama ini. Jadi itu dulu Pak Pol, terima kasih. Ya, luar biasa. Kata kuncinya adalah standar janda. Memang standarnya pakai janda soalnya kan. Waduh.